Selamat sore. Assalamualaikum para sobat antik. Ya, sebelum gua mulai video kita kali ini, gua biasa ya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan nanti juga sebentar lagi kita mau menjelang berbuka ya. Selamat juga untuk berbuka puasa. Semoga puasa kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai waktunya tiba di buka puasa nanti di waktu maghrib ya. Ya, ya, biasa ya. Kali ini gua mau kembali lagi membahas sebuah apa? Benda antik ya. Nah, benda antik itu berupa apa? Tapi nggak salah sangka. Ya, kembali lagi gua ke laptop, bukan laptop deh, piring ya. Ya, nih piring ya. Ini piringnya nih. Ya, pasti kalau lo lihat pertama ya, kesannya apa? Tua banget ya. Iya, ini piring emang tua banget ya. Nanti gue ceritain. Banyak nih kisahnya yang ada di piring ini. Oke. Nah, piring ini juga gue temuin di mana? Ada di salah satu tempat di Jawa yang memang spesial ya. Di Jawa Timur tepatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus video gue kali ini ya. Dan jangan sampai di skip. Nah, ntar lu nyesel ya. Tinggalan ceritanya ya kan. Kalau lu nggak mau ketinggalan berita, jangan di skip ya. Oke? Saksikan terus. Sip. Ya. Benda antik lagi ya. Nah. Tapi ada yang nanya juga loh. Sebelum gue mulai video ya, gue mau cerita dulu sama kalian. Banyak loh yang nanya. Mas Erlan. Bang Erlan. Ada yang Bang Erlan, ada yang Mas Erlan. Bingung gue mau jawab yang mana ya. Sama aja ya. Yang penting kita sama-sama orang Indonesia ya. Satu nusa, satu bangsa. Ya kan? Iya. Nah, banyak yang nanya begini sama gue. Ngapain sih bahas-bahas piring mulu, bahas-bahas transferware mulu? Emang apa untungnya? Kurang kerjaan banget. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kayak gini nih. Berarti pertanyaan orang yang kagak menahu tentang barang antik, ya kan? Benar-benar buta tuh berarti tentang barang antik, ya kan? Kelebihan barang antik dia kagak tahu, spesialnya barang antik dia kagak tahu, seninya barang antik dia kagak tahu. Nah, ini makanya gue kasih tahu nih kalian semua ya, mengapa gue selalu membahas tentang barang antik yang berupa apa, transferware. Karena ini transferware memang banyak nilainya, kan gue udah sebutin tuh di video gue sebelumnya. Mulai dari nilai seni, nilai sejarah, wah banyak dah, nilai langka ya, nilai unik, nilai antik, wah banyak deh ada di benda ini, spesialnya banyak. Ya, apalagi nih yang gue pegang kali ini juga spesial banget nih ya. Pokoknya bener-bener spesial dah. Gue nemuin aja susah. Nah, itu aja nemunya aja udah susah, berarti udah bisa disebut spesial ya kan. Itu. Ya, benda antik yang berupa piring ini, ya, gue ceritain dulu ya, gue nemuin di mana. Nah, gue temuin di Tuban lagi nih, ya. Nah, sama kayak piring gue yang sebelumnya tuh, yang seri. Nah, ini juga gue temuin di Tuban, di tempat yang sama, bro. Ya. Nah, gue nemuinnya di kolektor ya, salah satu kolektor terkenal, ya, yang bernama Mas Jufri. Ya, dia tinggal di Tuban, Jawa Timur, ya. Lu tahu kan Tuban, udah gue jelasin, jangan inget air ketuban ya kan, masa gue ulang-ulang terus. Ya kalau sekarang lu pasti udah pada ngerti ya, Tuban Jawa Timur ya. Nah cek dah lo di Google ya, tempat cakep juga tuh, banyak barang-barang antik. Nah lu para pencinta barang antik tuh, kalau lu mau hunting tuh, nah lu segera ada ke Tuban, lu pasti nemuin deh yang antik-antik dan unik-unik deh di sana ya, seperti yang gue temuin ini nih di tempatnya Mas Jufri. Nah, Mas Jufri memberikan piring ini ke gua, katanya supaya di tempat yang memang pas dah. Nah, katanya pas dah, cocok di gua. Ya terima kasih ya Mas Jufri di Kota Tuban. Nah, dia ini adalah seorang kolektor piring ternama ya, udah terkenal dah. Koleksinya banyak banget coy. Buset, sampai ribuan. Kalau gua mah baru berapa dah, ntar gua tunjukin beberapa koleksi gua ya. Tapi
gue mah kalah jauh dah dari beliau ya. Nah gue juga pengen collab nih nanti kapan-kapan ya sama dia. Nah, karena gue pengen membahas berbagai hal menarik ya tentang piring, antik dan sebagainya dah sama dia. Nah, enak deh orangnya. Ya. Gue lanjutin lagi ya. Nah, piring ini yang pertama spesial ditemukan di Kota Tuban. Dia di tempat yang spesial juga, yaitu di salah satu kolektor ternama, yaitu Mas Jufri. Ya. Nah, lu coba juga buka Google-nya ya. Ada buka YouTube-nya ya. Nah, Mas Jufri ada juga tuh cerita tentang dia. Ya. Ini piringnya. Eh, kenapa gue bilang spesial, unik, antik ya? Nah, dari fisiknya aja lo bisa lihat. Fisiknya benar-benar kelihatan tua ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, buat cantumin juga gambar ya di video ini. Nah, lu sambil lihat-lihat deh, sambil dengerin gua dan sambil lihat-lihat juga gambarnya ya. Nah, lu lihat secara seksama ya fisiknya, bener nggak ini piring tua? Nah, kalau menurut gua dari fisiknya aja udah kelihatan tua. Nah, kenapa bisa gua katakan begitu? Karena lu bisa lihat nih, di sini ada banyak cetakan retakan 1000 ya. Retak 1000 nih, udah banyak banget tuh ya. Terus ada kelihatan urat-uratnya. Nah, ada kayak coklat-coklat gitu ya, kekuning-kuningan nih, apalagi belakang ini kelihatan banget ya kan. Nah, tapi ini nanti kapan-kapan gue juga mau memberikan video buat kalian ya, edukasi tentang bagaimana cara memperbaiki atau membaguskan lagi ya piring ini supaya jadi mulus ya. Nah, ini nanti gue mau coba dan gue akan mengedukasi kalian ya di next video ya. Nah, saksikan terus deh pokoknya. Nah, ini dari fisiknya aja udah kelihatan. Ada retakan 1000, ada kekuning-kuningan ya, sampai bahkan hampir hitam ya. Itu berarti proses dari oksidasi, ya kan? Karena usianya udah cukup tua. Nah, ini udah dibuktikan nih dengan fisiknya. Ini baru fisiknya ya, tapi kalau membahas transferware itu harus benar-benar dengan sejarahnya juga. Nah, makanya di video kita kali ini, gua akan membahas sejarahnya lebih dalam lagi tentang piring ini. Ya. Dari penelitian gua ya, pertama pastinya gua mulai dari gambar di depan. Ya, atau gambar di tengah ini ya, yang disebut pattern. Ya, pattern tengah ini benar-benar bisa menjelaskan sejarah yang benar-benar sedalam-dalamnya tentang piring ini. Ya. Nah, nih pattern ini nih yang bisa menjelaskan ya. Nah, gue jelasin ya. Nah, pattern yang di tengah ini bergambar sebuah kastil. Nah, lo tahu kastil? Ya, kalau orang kita bilang istana lah ya. Atau keraton lah kalau orang Jawa bilang. Ya, atau orang Betawi bilang keraton, istana ya. Atau kastil atau benteng. Biasanya benteng juga bisa disebut ya. Tapi ini lebih dari benteng. Nah, kalau dilihat dari sini nih kastilnya udah kayak berupa puing ya. Nah, kalau lihat dari gambar ya. Nah, nanti lo coba sambil lihat di foto yang gua sertain juga ya. Nah, ini kan udah berupa puing nih ya. Nah, pertama kali gue bingung nih. Ini kuil apa? Ini kastil apa ya? Dan di mana ya lokasinya? Kayaknya si indah gitu ya dari gambarnya aja udah artistik lah gitu ya. Benar-benar kelihatan antik banget gitu. Nah, setelah itu akhirnya gue buka Google Search ya. Gue masukin nih gambar di Google Search. Nah, akhirnya tuh nongol tuh gambarnya. Tapi yang tidak seperti gambar ini, tapi hampir sama. Nah, ternyata ada merek transferware lain ya, selain piring ini, yang membuat gambar yang isinya tentang kastil ini juga. Nah, ternyata kastil ini lokasinya ada di Inggris ya. Nah, dan di kota Staffordshire. Lo tau Staffordshire? Ya, pastinya lo udah nggak awam lagi ya dengan kota tersebut. Kota tua itu ada di negara Inggris dan itu merupakan pusat dari industri transferware yang ada di kota Inggris kala itu. Begitu. Ya. Nah, ini kastil ternyata ada di sana juga tuh lokasinya. Dan namanya adalah Kastil Biddulph. Kenapa disebut Biddulph? Nah, B artinya di samping. Dulph diambil dari kata delve. Nah, delve-nya itu berarti menggali. Nah, kenapa disebut di samping dan menggali? Ternyata setelah gue teliti lebih dalam ya tentang arti tersebut, di lokasi kastil tersebut terdapat tambang batu bara. Nah, kok ada tambang batu bara di Staffordshire? Nah,
kalau lo teliti lagi lebih dalam, sebetulnya transformer itu kan dibuat dari berbagai unsur, ya. Ada besi, ada tembaga, ada batu bara mungkin di sini, ada nikel dan segala segala macamnya. Makanya transformer itu dibagi menjadi dua, ada yang porcelain, ada juga yang stoneware, yang seperti yang udah gue jelasin ya di short video gue ya kan sebelumnya. Nah kalian bisa saksikan tuh. Nah di situ yang membahas stoneware dan juga porcelain. Nah itu ada kandungan-kandungan besinya, zat besi, zat tembaga, ya, zat perak dan lain-lainnya tuh masuklah tuh ke dalam piring seperti ini. Ya ada yang bentuknya kayak piring, ada juga yang kayak mangkok, ada juga yang cangkir, ya, ada yang juga kayak teko, ya macam-macam dah. Ya, nah, itu hebatnya tuh orang sana tuh pada zaman itu ya. Nah, makanya, nah itu juga yang membuktikan bahwa piring kayak gini tuh piring spesial, bukan piring sembarangan coy, kayak piring-piring sekarang ya kan. Nah lu jangan samain piring ini sama piring sekarang. Gue kadang-kadang bingung ya. Nah, banyak orang yang nggak tahu barang antik nih menyamain namanya cucokmologi, namanya itu kalau orang sejarah bilang. Sebenarnya itu salah ya. Maaf nih, gue ngasih masukan nih buat para sobat antik semua. Jangan kita menjadi orang yang menganut paham cucokmologi. Jadi semuanya tuh dicocok-cocokin kayak gitu. Nah, ini yang gue pusing nih sekarang nih, banyak orang yang menyamai piring kayak gini nih disamain sama piring sekarang ya. Aduh, maaf ya, sorry to say. Jauh beda coy sama piring yang sekarang. Nah dari bahannya aja udah beda, bentuknya aja udah beda. Nah menurut lo nih ada nggak zaman sekarang yang piring berbentuk kayak gini nih? Piring biasanya kan ceper ya kan, tapi ini cembung tuh, lo lihat dah. Nah ini juga setelah gue melakukan penelitian ya, gue tahu fungsinya juga nih piring. Ternyata nih piring buat piring sup. Nah kalau orang Eropa zaman dulu ya, nah itu piring fungsinya itu beda-beda. Kalau piring ceper itu buat piring makan. Kalau piring kayak gini nih ada cembungnya itu buat piring sup yang berkuah lah ya. Nah itu piringnya pakai piring kayak gini ya. Nah kalau kita kan sama mangkok bentuknya ya kan gede, mangkok langsung cembung gitu, nggak ada bentuk piringnya, nggak ada piringnya. Nah ini kan kalau bentuk piringnya ada piringnya di datarnya ini ya. Nah, atau bordernya nih, ini sebutnya border ya kalau gua kan biasa nyebutnya. Nah kalau orang zaman dulu tuh pasti bentuknya piring, tapi piringnya khusus namanya piring sup. Nah ini disebut piring sup kayak gitu. Jadi makanya gue bilang kita jangan nyamain deh sama piring sekarang. Nah, fungsinya aja udah beda, bentuknya udah beda, bahannya juga yang buat nih piring juga beda, ya. Nah terus gambarnya itu bukan gambar sembarang gambar, ya, makanya disebut piring bukan sembarang piring nih, ya. Kalau piring Tupperware itu maaf tuh saya, ya. Nah, itu gue jelasin ya penjelasannya. Nah gue lanjutin nih ya. Nah ke gambar ini, nah ini disebut Kastil Biddulph. Biddulph itu ada sebuah keluarga ya, fam. Nama fam yaitu nama fam bangsawan ya di Inggris. Nah, keluarga Biddulph itu udah dari tahun 1119 coy. Gila, tua banget tuh keluarga ya. Dan ternyata loh, ya, kalau lo mau tahu keluarga itu udah turun-temurun hingga sekarang loh. Dan ada turunan-turunannya sampai sekarang dan masih hidup. Itu gila, hebat banget tuh keluarganya. Mantap lah. Nah, yang pertama tinggal di kastil ini itu bernama Thomas Biddulph. Nah, dia tuh terkenal bangsawan yang royal atau dermawan lah kalau disebutnya. Nah, dia itu mendirikan bangunan ini dulunya itu sebagai rumah tinggal dia. Nah, semakin turun-temurun ya, semakin diwariskan dan akhirnya pada tahun 1400-an kurang lebih sampai 1500 kastil ini akhirnya dijadikan sebuah biarawati oleh salah satu sekte Kristiani saat itu. Nah, akhirnya ditutup juga dan akhirnya runtuh ya di tahun 1600-an. Akhirnya jadi kastil yang terbengkalai. Nah, akhirnya di tahun 2000-an oleh pemerintah Inggris, akhirnya sampai sekarang kastil Biddulph itu dijadikan tempat wisata. Nah, kalau kalian mau menyaksikan ya, Anda bisa ke Staffordshire ya, peninggalan kota Staffordshire atau kota tua itu di Inggris ya. Nah kalian terbang deh ke Inggris. Nah sampai sekarang kalian bisa tuh lihat bekas-bekas peninggalan dari Kastil Biddulph. Indah banget coy. Nah di Kastil Biddulph itu ada tamannya ya, taman yang indah ya, ada kolamnya, wah ada bekas istananya ya, ada menaranya, wah cakep deh pokoknya. Nah ini di video ini gue juga sertain gambar-gambar sekarang dan gambar-gambar dulu
tentang kastil ini ya, biar kalian lebih paham lagi tentang kastil ini, yang tahu sejarah tentang kastil ini, tidak hanya dari piring ini ya. Nah, berarti piring ini juga mempunyai peran penting ya. Dan dia juga sudah menyampaikan sebuah sejarah tentang kastil ini. Nah, biar orang pada tahu tuh tentang kastil tersebut gitu. Makanya ini piring beda, spesial banget deh. Ya, karena dia menyampaikan sebuah sejarah yang menarik. Bahkan sejarah yang paling terkenal juga di Inggris. Begitu, coy. Ya. Gue juga mau jelasin siapa pembuat dari piring ini. Ya. Nah, biasa. Nah, kalau lo mau lihat siapa pembuatnya nih piring, nah lo bisa lihat nih di balik ya, lo balik ya piringnya, lo lihat nih. Gue tunjukin deh gambarnya juga tentang logonya ya atau markingnya dari piring ini. Nah, lo bisa lihat fotonya nih di atas ya. Nih, di atas atau di samping ya, di sampingnya nih gambarnya. Nah, di situ tertulis tulisan apa? Kastil. Ya, nah itu nama patternnya ya, bukan nama pembuatnya. Itu nama patternnya, disebut gambar patternnya adalah kastil. Nah, di bawah kastil, tulisan kastil itu ada huruf JT. Nah, itu inisial dari pembuat nih piring. Nah, siapa nama pembuatnya itu adalah John Thomson. Nah, John Thomson itu dia punya perusahaan namanya Anfield Pottery. Nah, Anfield Pottery ini dibangun di tahun 1826 oleh dia. Nah, pada saat dia membangun Anfield Pottery ini, dia baru berusia 27 tahun loh. Gila, masih muda udah bikin sebuah perusahaan terkenal loh. Perusahaan besar membangun sebuah keramik transferware. Hebat coy. Mantep ya tuh orang. Nah, wah, tapi kalau menurut kita, kok bisa-bisanya usia 27 tahun dia bisa membangun sebuah industri besar. Nah, ternyata usut punya usut, dia itu adalah keluarga bangsawan juga coy. Gitu. Dan masih berhubungan dengan keluarga Bidulph. Begitu. Nah, tapi sayangnya perusahaan Anfield Pottery itu cuman bertahan hingga tahun 1880-an. Nah, di tahun 1880-an itu akhirnya Anfield Pottery berakhir. Nah, makanya, tapi walaupun dia berproduksi terbatas ya, berproduksi hanya singkat ya, cuman dari tahun 1826 hingga 1880. Nah, itu yang menyebabkan piring-piring atau transferware dia ya, hasil produksi dia ada macam-macam sih, ada teko, ada piringnya, salah satunya piring ini ya. Nah, hasil produksinya dia itu banyak yang menjadikan produksinya itu adalah produksi langka dan dicari banyak kolektor. Karena kenapa? Karena produksinya terbatas, bro. Gitu. Kalau udah produksinya terbatas, pasti dia disebut langka begitu. Atau disebutnya lagi kalau kita bilang sekarang nih namanya unlimited, special edition kayak gitu ya. Nah, barang-barang itu selalu special edition dikeluarinnya. Pasti berbeda deh dari produksi-produksi transferware lainnya. Nah, cuman ya, gue belum menemukan salah satu balai lelang yang menjual piring ini ya. Tapi pastinya karena ini langka, pastinya ada yang pernah menjual piring ini ya. Atau ada di sebuah museum. Nah, pernah gue melihat ya sebuah website ya yang menjelaskan piring ini. Tapi gue belum menemukan nih, gue cari lagi. Nanti mungkin gue coba cari lagi ya. Nah, di situ pernah menjelaskan bahwa piring ini pernah ditemukan di salah satu museum di Australia. Nah, mungkin aja ada kembaran dari piring ini yang disimpan di sana. Karena memang ini sangat langka coy, piring ini. Gue udah cari-cari juga di website, di Google search ya, nggak menemukan nih. Nah, ada balai lelang yang pernah melelang piring ini, kayak gitu. Nah, tapi kita nggak usah berkecil hati ya. Nah, kalau lo mau tahu nilai dari piring ini, nah mungkin bisa melirik dari beberapa barang yang bergambar hampir sama dengan piring ini. Ya, tapi beda gambarnya ya. Nah, cuman ceritanya sama tentang kastil Bidulph ya. Nah, dari beberapa piring yang menceritakan tentang kastil Bidulph itu rata-rata harganya sekitar ya ratusan dolar. Nah, lu bayangin aja ratusan dolar coy, udah jutaan ya. Nah, ini gua kembali lagi nih bagi para penganut cucokmologi ya. Nah, kalau lo samain dengan piring yang sekarang dengan piring ini, bagaimana kok harganya bisa sampai jutaan? Nah, lu harus pikir dah di situ. Begitu menurut gua ya. Sorry nih, gua ngasih saran aja sih. Kalau lo mau terima boleh, lo nggak terima juga boleh. Itu terserah lo lah. Nah, gua cuma ngasih tahu doang.
Nah, kalau nih, gue juga bilang ini kepada para sobat antik ya, yang berprofesi sebagai penjual juga mungkin ya di sana. Nah, kalau lo mau berpatokan harga, nah gue bilang ini, kalau bisa lo jangan menentukan sendiri deh di Indonesia ya. Gue bilangin aja nih, ini piring-piring sama benda-benda transferware lainnya ya, itu kan barang antik ya. Barang antik kan berarti barang langka, ya, barang unik, ya. Lo jangan sembarang ngasih harga, ya. Gue bukan di sini nih, gue bukan bikin video ini bukan supaya wah gara-gara transfer Indonesia nih akhirnya barang-barang antik nilainya jadi membludak nih apa jadi bujur-buneng makin naik nih, bukan begitu juga. Ini gue ngasih tahu aja, ngasih saran nih, kalau lo mau patokan lo lihat patokannya luar negeri. Oke, mungkin lo bisa ngomong, waduh kalau jangan sama di luar negeri bang, kan di luar negeri pengiriman aja susah ya kan, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diterima gitu kan. Ya lu jangan lihat itu dulu. Nah, shipment ya, harga shipment itu pengiriman sama harga barangnya itu juga udah beda, coy. Ya, lu harus lihat secara seksama. Nah, harga pengiriman memang mahal, tapi harga asli produk barang tersebut ya, itu juga udah mahal. Nah, contohnya kayak piring-piring Tupperware ini. Nah, harganya aja di sana patokannya udah jutaan. Karena mereka mengapa mengasih harganya itu mahal-mahal? Karena memang mereka sangat menghargai barang langka, barang bersejarah kayak gitu. Nah, kalau bisa nih ya di Indonesia kayak kita-kita ini juga bisa menghargai barang tersebut. Makanya jangan lo kasih harga yang sembarangan dah, ya, gue bilangin ya. Memang relatif harga itu, tapi kalau bisa memang sesuai kebutuhan nih. Tapi kalau gue bilang, lo coba lihat dulu deh patokannya, ya, di balai-balai lelang. Nah, itu yang paling gampang deh, di balai lelang deh lo cek, ya. Nah, pastinya gue akan selalu memberikan harga-harga balelang di video-video gue ya. Nah, tapi untuk yang sorry banget nih, untuk yang piring ini gue belum menemukan soalnya balai lelang mana yang pernah menjual piring ini. Jadi gue belum bisa menentukan harga nih piring. Tapi gue pastikan ya, ini piring pasti mahal. Oh iya, tadi setelah udah gue jelasin lebih dalam ya tentang siapa pembuatnya, yaitu tadi John Thompson. Ini dibuat di tahun berapa? Nah, ternyata ini perkiraannya ya, perkiraan. Kalau dari gambar kastil ini yang memang udah kastil udah tua ya, ini bisa jadi dibuat sekitar 1820-an atau di awal-awal lagi boomingnya transferware, didirikannya transferware kala itu, yaitu di awal pembuatan transferware atau di awal abad 19, yaitu di 1820-an. Begitu coy. Nah, usianya aja udah tua ya, usia udah tua, barang udah langka ya kan, barangnya bentuknya juga unik ya kan, nih cembung kayak gitu. Terus pembuatnya juga sangat spesial, John Thompson ya, produksinya produksi langka semua, terbatas. Wah, ini berarti piring ini piring spesial. Nah, sekarang giliran gue mau nanya ke kalian. Nah, siapa tahu kalian ada yang punya juga yang seperti ini. Mungkin nggak sama ya gambarnya, atau ada yang sejenis lah kayak piring mangkok kayak gini. Nah, coba deh lo tulis-tulis di kolom komentar ya biar rame komentar gue, oke? Nah, jangan lo diem-diem aja ya kan, biar nih hidup. Nah, dan ada interaksi. Nah, gue kan pengennya interaksi nih, jadi kita bisa tukar pikiran ya kan, tukar ilmu pengetahuan tentang sejarah transferware dan sejarah lainnya barangkali ya kan. Karena gue sangat suka banget sama sejarah ya. Jas merah ya, jangan melupakan sejarah, oke? Itu penting banget. Oke, nah setelah kita bahas lebih dalam lagi ya tentang piring ini tadi ya, kita udah bahas nih secara rinci ya, dari pembuatnya yaitu John Thompson, dibuatnya tahun berapa? Di tahun sekitar 1820. Nah, tentang gambarnya apa nih tadi? Yaitu kastil Biddulph ya. Gue udah bongkar juga tuh ya tentang kastilnya ya, gambarnya. Nah, ini juga nih yang menarik, ini juga berbeda dari piring-piring yang pernah gue jelasin ya. Nah, bordernya atau pinggirannya ini, ukirannya ya, bergambar ala-ala Elizabeth, bukan ala-ala Venezuela ya. Bukan ala-ala Victory ya. Nah, kalau Victorian itu kan abad ke-19 ya boomingnya. Nah, kalau Elizabeth itu di bawahnya lagi. Di sebelumnya abad Victorian ya, di sebelum era Victorian. Nah, di abad keberapa? Biasanya ala-ala Elizabeth nih ya, itu sekitar abad ke-17. Tuh, berarti udah lebih tua lagi tuh gambarnya. Gambarnya ya, bukan pembuatannya, tapi gambar dari border ini nih ya, ukirannya. Itu membuktikan dia memakai era Elizabeth.
Nah, mengapa gue bisa sebut demikian nih? Karena nih ciri-cirinya nih, kalau Elizabeth tuh ciri-cirinya kayak gini nih, ukiran-ukiran kayak daun lebar-lebar gitu, kayak cakram-cakram gitu tuh. Nah, kalau Victorian kan dia kayak lebih ke rantai-rantai gitu ya, ya. Nah, kayak rantai di uket-uket-uket kayak gitulah. Nah, tapi kalau Elizabeth nih kayak gini bentuknya, gitu. Bagaimana? Udah jelas video yang gue jelasin kayak ini? Nah, kalau lo kurang jelas lagi, lo bisa tanya deh di kolom komentar ya kan. Nah, kalau lo punya juga piring sejenis ya, gue ingetin lagi, lo coba tulis kolom komentar juga. Atau yang tidak sejenis. Atau lo punya juga transferware. Nah, mungkin lo belum tahu tentang sejarahnya. Lo bisa tanya juga ke gue ya kan. Jangan sungkan-sungkan deh, tanya di kolom komentar, oke? Gue udah sediain tuh di kolom komentar. Oke, sebelum gue menutup video kita kali ini ya, gue juga mengingatkan, jangan lupa juga dong video gue di like ya. Oke, kalau lo suka, tapi kalau lo nggak suka ya nggak apa-apa sih kalau nggak di like, ya kan. Nah, jangan lupa juga lo share ke teman-teman kalian, atau saudara kalian, atau pacar lo deh boleh juga, atau istri lo boleh juga ya kan. Nah, siapa tahu di istri lo, di temen lo, di saudara-saudara lo ada juga yang mempunyai transferware. Nah, jadi kan semakin tahu tuh, semakin memberikan wawasan buat mereka ya kan tentang transferware. Jadi lebih luas lagi orang-orang yang ingin tahu tentang transferware gitu ya. Nah, oke, itu saja yang bisa gue sampaikan di video kita kali ini ya. Gue juga bentar lagi nyiapin buat buka puasa ya, gitu kan. Gue juga udah siap-siap nih, dan gue juga belum sholat nih. Akan ibadah sholat asar. Oke, itu aja. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya ya. Saksikan terus channel Transferware Indonesia. Saya lu nggak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya tentang transferware yang ada di Indonesia. Oke, adios.